Hey ho pop gengs, fans Marvel mana nih? Kangen gak sih sama aksi apik para hero kesayangan kalian? Soalnya setahun kemarin nyaris gak ada satupun produk di franchise kesayangan ini sempat tayang ya. Beberapa yang rencananya rilis jadi diundur ke tahun ini karena pandemi. Nah, kali ini aku mau bagiin keseruan di balik layar salah satu franchise Marvel yang tahun 2019 kemarin sempat jadi trending di berbagai media sosial. Yap, apalagi kalau bukan Endgame. Film ini adalah arahan Russo bersaudara yang diproduksi oleh Marvel Studios dan didistribusikan oleh Walt Disney Motion Pictures. Saga berdurasi 180 menit dengan biaya produksi 356 juta US dollar dan mendulang pendapatan box office sebesar 2.798 miliar US dollar. Dengan pendapatan sebesar itu, wajar jika Endgame tercatat sebagai film tersukses sepanjang masa, mengalahkan Titanic serta Star Wars, dan masih mengejar peringkat Avatar arahan James Cameron. Nah, dalam saga ini, para pemeran ensemble termasuk Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Brie Larson, hingga Karen Gillan masih tampil mengisi slot pemeran. Termasuk almarhum Chadwick Boseman yang tutup usia di tahun 2020 kemarin. Baik, tanpa basa-basi busuk, lebih lama lagi ini dia keseruan di balik layar Avengers Endgame. Kamu tentu penasaran dong dengan polesan yang bikin penampilan para pemeran berubah 180 derajat ini. Mulai dari penampilan Fat Thor, Profesor Hulk, sampai Thanos. Yang kalau kita lihat wajah asli pemerannya itu pada beda banget. Nah, untuk mengubah tampilan sampai se-ekstrim itu, ada dua cara yang digunakan oleh para kru. Menggunakan metode make-up prosthetic dan animasi. Untuk make-upnya ini dikerjakan oleh studio Legacy Effects, pecahan dari Stan Winston Studios yang dulu ngerjain make-up effect di Jurassic Park. Prosesnya itu ribet banget. Tubuh dan wajah pemeran diwarnain terlebih dahulu. Lalu nih kulit sintetis ditempelin untuk menciptakan tekstur kulit baru. Habis itu diwarnain ulang dan diberi beberapa detail seperti motif atau bahkan organ tambahan yang gak ada di tubuh asli. Misalnya pada karakter Vision dan Nebula, juga karakter Fat Thor. Sedangkan untuk karakter Profesor Hulk, seperti kebanyakan karakter dengan ukuran dan penampilan gak masuk akal lainnya nih, dibuat menggunakan animasi dari ekspresi hingga gestur. Kemudian digerakkan dengan teknologi motion capture oleh artis yang memerankan karakternya, yaitu Mark Ruffalo. Nah, kalau untuk efek visual secara keseluruhan, ada beberapa studio visual effect dengan nama besar yang terlibat dalam pengerjaannya. Mereka adalah Signside, DNEG, Framestore, Digital Domain, dan Weta FX. Selain 5 studio ini nih, juga ada Industrial Light and Magic yang merupakan anak perusahaan dari Walt Disney. Serta beberapa studio lain seperti Lola VX, Cantina Creative, Capital T, Technicolor VFX, dan Territory Studio. Maklum ada 2.680 shoot adegan yang menggunakan VFX, makanya studio yang dilibatkan itu sebanyak itu. Masing-masing studio yang terlibat mengerjakan part adegan berbeda-beda. ILM nih misalnya, merupakan studio yang teknologinya digunakan untuk mendesain karakter dan paling banyak ngambil bagian dalam pengerjaan karakter Hulk. Signside mengerjakan animasi karakter ekstra seperti para monster dan para prajurit di barak untuk ditempelkan dalam set. Juga beberapa karakter lain yang butuh polesan pada beberapa bagian tubuh dan kostum. Plus, beberapa adegan yang melibatkan eksterior futuristik di sekitar karakter. Sedangkan studio DNEG kebagian pengerjaan adegan laga dari karakter hingga lingkungan arena pertarungan. Studio ini juga yang mengerjakan anatomi karakter Rocket dan proses rigging pada beberapa karakter lain, serta memoles adegan saat pesawat para Guardian bertemu sama Captain Marvel. Nah, untuk mesin motion capture, teknologi yang digunakan adalah milik dari studio Framestore. Itulah yang digunakan untuk menggerakkan karakter Profesor Hulk dan karakter Rocket. Selain itu, studio ini juga mengerjakan kostum khusus Avenger yang digunakan untuk melakukan perjalanan masa lalu.
Sementara studio Digital Domain adalah pihak yang bertanggung jawab paling banyak untuk pengerjaan aspek lingkungan, dengan jangkauan sorotan yang lebih luas, seperti tempat tinggalnya Thanos, lokasi Infinity Stone. Untuk pengerjaan karakter Thanos juga dipegang oleh studio ini. Dan studio yang terakhir, WTFX, adalah pihak yang bertanggung jawab di balik pengerjaan efek final. Efek seperti kilatan, kehancuran hingga portal raksasa di sana-sini. Sekaligus pemilik teknologi yang digunakan untuk mengerjakan detail konstruksi dan ekspresi para karakter. Termasuk nih pengerjaan ribuan figuran animasi dalam perang puncak Endgame. Oke, tentu aja seperti yang kita semua ketahui, kalau tidak semua sorotan dalam film ini menggunakan animasi sepenuhnya ya. Beberapa di antaranya berlangsung di set berlatar kromatik dengan warna hijau dan biru. Seperti adegan yang diambil oleh beberapa studio sebelumnya. Dan seperti yang bisa kamu lihat di klip yang satu ini. Tapi di luar semua itu ada satu hal yang bikin film ini terasa berbeda, yaitu soal jangkauan sorotan yang rasanya lebih luas. Itu karena penggunaan kamera IMAX untuk seluruh sorotan dalam film. Ini menjadikan Endgame sebagai satu-satunya film yang sepenuhnya menggunakan IMAX. IMAX sendiri dilansir dari Gizmodo adalah kamera dengan film 70 mm yang bekerja dengan proyektor horizontal. Sehingga nih menghasilkan area 9 kali lebih gede dari format 35 mm. Dan 3 kali lebih besar dari film 70 mm yang dijalankan secara konvensional melalui proyektor dalam orientasi vertikal. Tapi ya, pengalaman visual aja nggak cukup untuk membangun intensi para penonton. Perlu polesan audio untuk melengkapi pengalaman penonton menyaksikan film ini. Nah, untuk pengerjaan efek suara, film Avengers Endgame ini melibatkan studio Skywalker Sound. Studio yang masih satu payung sama Industrial Light and Magic di bawah naungan Walt Disney. Dari desainer hingga para Foley yang membuat berbagai efek mulai dari suara ledakan, mesin yang rusak, hingga suara saat pertarungan. Dan Foley artist di balik semua efek suara ini adalah John Royce yang telah berkecimpung di dunia efek suara lebih dari 40 tahun dengan 590 kredit film. Wow. Yap, itu dia tadi keseruan di balik layar film Avengers Endgame. Dengan biaya besar dan pengerjaan yang total, gak heran jika franchise ini jadi salah satu yang meraup pendapatan terbanyak sepanjang sejarah film dunia. Ini tentu bikin kita gak sabar menantikan beberapa seri dari franchise Marvel yang akan tayang tahun ini. Mulai dari Morbius, Spider-Man, Eternals hingga Black Widow. Yup, itu aja ya untuk sesi film populer kali ini. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik tombol berlangganan dan nyalakan notifikasi untuk dapat kabar terbaru dari kami. Jika kamu tertarik dengan konten lain, kami ada video kesalahan dan alur cerita film di daftar putar kami. Silakan dicek. Link ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.